Saya biasa heran Pak, setiap pergantian kepala kantor, keluar rumah hilang semua itu barang dalam rumah. Masa Pak? Bapak sendirian tadi bilang gaspol. Iya toh, saya juga heran, biar gorden hilang, Allah Karim, AC hilang, piring hilang, dan dia kerjasama dengan Pak, pengadaan, kerjasama dengan Kaba Umum. Makanya sebelum segalanya terlambat, Ramadan ini akui kesalahan, kembalikan. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Kajati beserta Wakajati beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak sebut satu demi satu namanya, di samping karena keterbatasan waktu, juga sesungguhnya karena saya tidak tahu namanya Bapak. Banyak jaksa di sini. Kita gaspol atau rem-rem? Kita gaspol atau rem-rem? Yang bukan jaksa jangan juga kau bilang gaspol. Kau balas dendam. Ya. Nah, yang saudara-saudara adik-adikku yang ada jaksa di sini, mau ndak besok Anda dilantik menjadi Kajati, kepala kejaksaan tinggi, langsung misalnya dapat rezeki langsung Bapak ditunjuk menjadi kepala kejaksaan tinggi Provinsi Jambi. Mau? Tidak usah kau lihat dia apa Kajati. Ini cuma perumpamaan. Mau ndak? Mau? Misalnya Pak Waka langsung jadi Kajati. Mau ndak? Pasti mau. Bohong kalau tidak mau. Hanya karena kita ndak enak sama Pak Kajati kan. Pasti mau. Kan memang itu cita-cita kita. Tapi begitu Anda dilantik Kajati besok, 1 minggu kemudian lumpuh total, tidak bisa bergerak. Mau ndak? Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Langsung Bapak diangkat menjadi misalnya toh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, langsung dilantik. 1 bulan kemudian langsung Bapak lumpuh total, tidak bisa gerak. Pasti tidak mau. Itu berarti bahwa nikmat dari Allah bukan jabatan yang tertinggi. Apa yang nikmat paling tinggi adalah kesehatan. Tapi saudaraku, biar Anda sehat, kalau tidak ada iman lebih hina dari binatang. Ada manusia namanya Fir'aun, tinggi jabatannya, puncak kekuasaannya di dunia, namanya raja, kaya, cakep, sepatunya emas. Pembantunya beda yang angkat handuknya, beda yang sediakan air panas, beda yang sisir anaknya. Begitu hebatnya itu Fir'aun, gagah perkasa dan cakep, tapi tidak punya iman. Allah hinakan itu namanya Fir'aun. Allah ponis hina itu Fir'aun. Apa ponis Allah? Fir'aun diharamkan masuk surga. Ditulis dalam Quran, haram dia masuk surga. Kalau tuan-tuan jaksa di sini 50-50. Ya kan? 50 harapan masuk surga, 50 kaki masuk neraka. Iya kan? Iya. Fir'aun sudah ditulis haram dia masuk surga. Bukan cuma situ, sampai Fir'aun juga dihinakan di dunia. Apa puncak kehinaannya? Sampai sekarang tidak ada orang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ya toh Pak? Jangankan nama Fir'aun, Bapak aja dituduh sebagai Fir'aun, marah Pak. Padahal Fir'aun ini raja, elektabilitasnya paling tinggi, tingkat popularitasnya sedunia.
Tidak ada yang tidak kenal itu Fir'aun. Biar non muslim itu tahu juga itu namanya Fir'aun. Cuma mereka namanya Ramses. Ya, tapi tidak punya iman, hina. Tidak ada orang mau kasih nama Fir'aun. Kenapa? Tidak ada iman. Maka Allah hadirkan satu Ramadan untuk memperbaiki imanmu. Tuan-tuan jaksa 11 bulan lupa Tuhan. Anggap. Ya. Bikin pasal sentutan sesuai selera. Apa sih pelanggaran saya? Tunggu saya baru cari kau ini apa ini masalahnya. Ya. Menuntut hanya berdasarkan selera hawa nafsu. Menuntut hasad berdasarkan pesanan. Bapak hilap. Allah hadirkan. Ini kau bertobat. Ini tobat kau ini. Saya kasih kau 1 bulan. Namanya Ramadan. Ramadan itu kalau bulan Masehi bulan 9. Ramadan itu kalau bahasa Indonesianya Ramadan itu membakar dan panas. Itu arti kata Ramadan. Kenapa disebut membakar dan panas? Karena untuk membakar dosa dan kesalahanmu. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Mana? Tunjuk kau di sini yang tidak ada dosanya. Ini di depan saya, Pak. Aduh, muka-muka penuh dosa juga kita semua. Mana ada dosanya? Bapak pikir saya tidak ada dosa, Pak? Ada juga dosa saya. Dosa saya paling banyak, Pak. Insya Allah tidak tergoda dengan kekuasaan. Insya Allah tidak tergoda dengan sogok. Kenapa? Siapa mau sogok saya? Kalau ada ustadz tidak kena sogok, ya wajar. Siapa yang mau sogok kamu? Kalau ada bentor tidak kena sogok, ya wajar. Tapi kalau ada jaksa tidak mempan sogok, itu yang mulia. Kenapa? Dia punya peluang. Maka Allah hadirkan. Dosa saya, Pak, insya Allah saya tidak dosa dari jabatan, kekuasaan, uang. Tapi dosa saya paling banyak dosa mata. Saya masih muda. Bagaimana, Pak, kita tidak mau lihat tapi dia berkeliaran. Yuk sembunyi aja kita cari, apalagi kalau sudah di depan mata. Iya toh? Apalagi kalau kita sudah di mall. Allah karim. Tidak mungkin juga saya masuk mall begini. Iya toh? Dosa kita. Tapi Allah sampaikan, wala tai'asu min rauhillah. Dan saat jangan kau cemas, jangan kau putus asa. Saya kasih kau ini 1 bulan untuk mencuci dosa dan kesalahanmu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mencucinya? 1, perbanyak istighfar. Jelang buka puasa, istighfarlah, karena di situ doa paling mustajab. Doa orang-orang yang hendak berbuka puasa. Mustajab tidak duhur, mustajab juga, tapi paling mustajab jelang buka puasa. Duduk Bapak baik-baik, menghadap ke kiblat. Ini masjid luar biasa, cantiknya, Masya Allah. Sepertinya baru saya ketemu kantor kejaksaan tinggi, masjidnya cantik begini. Dan itu pasti karena kajatinya baik imannya. Kalau tidak, mana mau dia urus, Pak? Iya toh? Ya. Dan itu kalau orang kajati, Pak, mau bangun masjid, biasanya tidak keluar juga uang. Iya, Pak. Makanya keliru seorang kajati kalau tidak dimanfaatkan untuk berpastafkul khairat. Dengar ini Pak Kajati, sampaikan ke anak buahnya Bapak. Bapak bilang begini, lebih baik saya paksa kau masuk surga daripada kau sukarela masuk neraka. Saya paksa masuk surga, apa maksudnya? Itu, beli kau semen. Itu namanya dipaksa anak buah masuk surga. Daripada kau pergi di situ lindungi pengusaha prostitusi. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba itu Pak, dipaksa anak buah. Saya tahu kau ada main-main, oke, kau beli itu besi, cuci itu dosamu dengan beli besi. Itu namanya dipaksa anak buah masuk surga. Dan kau juga kalau kau sudah dipaksa masuk surga, kau terima dengan baik daripada kau sukarela masuk neraka. Kalau baik, alhamdulillah. Bapak pegawai kejaksaan tinggi, tidak mungkin tidak ada dosa. Maka menjelang buka puasa, datanglah ke masjid, istighfar menghadap kiblat.
Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu zaman Pak Kajati, Pak Wakajati dulu SMA kuliah, itu kan hanya dua media sosial, media massa, televisi TVRI dan radio RRI. Pada saat itu kalau menjelang buka seragam itu Pak, TVRI dan TRRI. Apa itu? Itu istighfar itu tadi dia baca. Nashhadu Allah ilaha illallah. Itu karena bergeser akhirnya sudah masuk intrik politik, pencitraan. Akhirnya hilang istighfar. Apa yang ada di TV-TV kita, TV swasta dan TV pemerintah, apa yang muncul? Saya anu. Itu hilang itu istighfar. Saya ini ketua partai ini. Ada urusan apa mukamu di situ? Ya, maka istighfar. Yang kedua, tuan-tuan, datanglah ke masjid. Sudah sholat, bapak sudah buka, sudah kenyang. Tidak usah buru-buru balik ke rumah. Manfaatkan 1 bulan ini pembersihan. Bapak pulang cepat-cepat itu 11 bulan. Tapi bulan Ramadan, tunda dulu balik, tinggal dulu. Tinggal apa? Sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, tunaikan sholat taubat 2 rakaat minimal sampai 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 lebih utama. Sholat taubat gampang. Saya tidak tahu caranya Ustaz. Sama sholat sunnah duha, sama sholat taraweh, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bacaannya sama bacaannya Pak, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud, syaratnya malam hari, harus sudah tidur. Berapa lama tidur? Biar 30 menit. Boleh. Kalau duha, ya pagi hari, niatnya duha. Kalau tobat, selesai maghrib sampai isya. Nunggu. Bagaimana caranya? Niat. Dalam hati, misalnya bapak tinggalkan ruangan. Saya mau sholat tobat ini. Sudah itulah niat. Bapak baru berdiri, saya mau sholat tobat. Itu niat, tidak mesti diucapkan. Itu usalli fardad duhri, usalli sunnatul tarawih. Itu hanya ulama Melayu yang ngajar. Malaysia, Indonesia, Brunei. Ulama Timur Tengah tidak ada itu. Maka jangan heran kalau bapak pergi Mekah, itu lihat itu orang Arab jalan di masjid, berdiri langsung takbir. Allahu Akbar. Iya toh? Sementara jangan. Nah, kalau kita kan loading dulu Pak. Kenapa? Dia lagi ingat itu hafalannya. Allah. Tidak jadi sholat dia langsung duduk. Saya tanya kenapa tidak jadi sholat dia bilang saya lupa usallinya Ustaz. Tidak mesti mau ucapkan boleh, tidak ucapkan juga boleh. Lalu kapan sudah itu baca doa iftitah? Tidak hafal doa iftitah, langsung Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, baca surat pendek. Tidak ada surat pendek yang hafal kecuali kul-kul. Itu aja kau tekuni. Ya, sudah kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul a'udzu birabbil falaq, sudah assalamualaikum warahmatullah, ulang lagi rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua lagi kul a'udzu birabbil falaq. Itu aja bapak ulang-ulang. Jangan coba-coba al-kafirun kalau bapak ndak hafal. Bapak ndak bisa sampai tuh nyasar bapak Pak. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum wala. Nah, kapan tobatnya kalau sunat tobat? Kapan tobatnya? Saat sujud terakhir. Saat sujud terakhir. Sebelum bangkit untuk baca tahiyat. Nah, ketika sujud terakhir, bapak dalam hati saja. Dalam hati.
Anggaplah ini saya dalam hati Pak ya. Anggap, karena kalau saya jelaskan dalam hati Bapak tidak mengerti. Gitu. Nah, kau tidak mengerti kan? Ya, anggap dalam hati. Ya Allah, tadi saya hilap di kantor. Saya pegang sekretarisku. Dia pun membalasnya. Akhirnya beremasanlah kami. Saya hilap ya Allah, saya hilap ya Allah. Saya bertobat kepadamu ya Allah. Yang lebih penting ya Allah, berikan saya kemampuan, kesanggupan tidak mengulangnya. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sudah. Bangkit dari sujud, tahiyat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sunnah dagu dengan bahu sejajar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada juga orang salam kayak ndak makan 3 hari Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada juga yang terlalu semangat. Assalamualaikum. Nah, itu biasanya anak muda yang ada cewek di belakang. Ya sudah, salat taubat. Bagaimana lagi taubatnya? Yaitu mengembalikan dan minta maaf sama orang kalau berkaitan dengan orang. Kalau berkaitan Allah Pak, ndak usah cemas Pak. Allah pasti ampuni. Dosa apapun dosamu Pak, Allah pasti ampuni. Coba bayangkan, satu aja dosa tidak diampuni Allah Pak. Apa itu? Mengaku diri sebagai Tuhan. Itu aja, mengaku diri sebagai Tuhan. Namrud, Fir'aun, Allah haramkan masuk surga karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di sini mana ada dosa mengaku diri sebagai Tuhan Pak? Mengaku wali kota aja ndak ada. Iya toh, benar toh. Makanya kata Allah, wala taisu min Allah, jangan kau putus asa, pasti saya ampuni dosamu. Bukan pengampun Tuhan kita Pak, Maha Pengampun. Bahkan dalam hadits qudsi Allah katakan, kau datang membawa dosa penuh langit dan bumi, ampunanku masih jauh lebih besar daripada itu dosamu. Kau datang bertobat kepadaku dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari menemuimu. Itu Tuhan kita Pak. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ancaman Allah, dengar baik-baik, ancaman Allah belum tentu Allah laksanakan. Kalau misalnya saya penjarakan kamu, saya masukkan kau neraka, saya hukum kamu, belum tentu Allah laksanakan. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Tapi janji Allah pasti Allah jalankan. Apa janji Allah? Taubat kau pasti saya ampuni. Itu janji Allah. Dan hebatnya Allah beda dengan manusia ketika minta maaf. Das'at, maafkan saya. Kenapa? Pernah dulu ada hilang handphonemu? Iya. Oh, saya ambil. Wah, saya maafkan kau, tapi kembali HP-ku. Ada tapinya. Maafkan saya. Oke, saya maafkan kau, tapi saya tidak mau lihat lagi kau ada di depan saya. Itu manusia. Orang datang bertobat, malah Allah jelaskan dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabina, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Tidak ada kata tapi, justru Allah katakan saya cinta kamu. Maka manfaatkan Ramadan ini bertobat. Keliru Bapak kalau tidak manfaatkan. Oke, bisnis telah berlalu, usahakan selesai sholat maghrib, jangan dulu langsung pulang. 1 bulan aja kita pakai cuci ini, minta ampun kepada Allah dalam sholat taubat. Itu kalau berhubungan kepada Allah. Kalau berhubungan dengan kantor, ini agak berat tobatnya, agak susah tobatnya ini Pak. Syaratnya kalau manusia 1, menyesal, 2, mengakui, ya, saya akui. Nah itu harus begitu. Tidak aku bilang terpaksa hanya karena ini. Berarti Bapak tidak mengakui dan tidak menyesal. Yang ketiga, tidak mengulang. Jangan seperti ibu hamil. Coba ibu hamil kalau melahirkan, tobat-tobat itu Pak tahu. Tobat saya Pak,
Terakhir ini saya tobat, tak mau lagi. Menderita saya. 5 bulan kemudian, ambil lagi. Taubat nasuha, tidak mengulang. Yang keempat, ganti dengan kebaikan. Kalau selama nakal tidak pernah sholat, maka ganti kebaikan, perbanyak sholat sunnah. Yang dulu-dulu kita ingat, banyak puasa hilang, kita ganti semampu kita, lalu setelah itu perbanyak Senin Kamis. Ya, nah, tapi kalau dosa kepada sesama manusia, syaratnya tambah, minta maaf sama yang bersangkutan. Cara minta maafnya, sebut, Dek, sini dulu, saya pernah mutasi kau kan? Itu karena saya jengkel lihat kau itu hari. Maafkan saya ya, maafkan saya. Tidak dimaafkan pertama, minta maaf kedua kalinya. Panggil lagi kedua kalinya. Masih busuk mulutnya kita lihat, panggil ketiga kalinya. Masih juga tidak, lepas kewajiban kita. Yang penting minta maaf 3 kali. Sudah itu berserah diri kepada Allah, seolah-olah berkata Bapak kepada Allah, ya Allah, saya sudah lakukan perintahmu, saya sudah minta maaf sampai 3 kali, tapi dia tidak maafkan saya. Saya mohon pertolonganmu, wakili saya dalam sidang di akhirat kelak. Kan di sidang kita nanti di akhirat ada namanya hari pembalasan. Di sidang kita Pak, dipanggil kita. Dah saat itu kok berapa kali tidak sholat, saya maafkan kau toh. Masa itu sepupumu satu aja salahnya kau tidak maafkan? Maka maafkan. Oke, ini agak gampang. Yang berikutnya, kalau berkaitan dengan barang, kembalikan itu barang. Bapak tidak bisa minta maaf kalau tidak datang dan minta kembalikan barang. Jadi bapak-bapak yang pernah jadi kajari di satu tempat, itu barang bukti. Maka saudara-saudara yang pegang barang bukti dan hilang di tempat, saya juga heran kalau ada barang bukti hilang Pak. Bagaimana ceritanya? Nah, kantor kejaksaan ini barang sitaan kok bisa hilang? Tidak mungkin itu orang gerok masuk ambil Pak. Pasti orang jaksa sendiri yang kasih hilang itu Pak. Nah, barang bukti 10 gram ganja, 10 gram sabu-sabu. Kenapa hilang? Kenapa hilang? Itu nanti Bapak disuruh pikul. Oh, Bapak rupanya yang ngambil. Tiba-tiba di pengadilan meja kita pikul Pak, kursi, lewat security kantor. Wah, ternyata Bapak yang ambil, saya yang dipecat. Maka saya cinta Bapak karena Allah. Kalau ada kejadian seperti itu Pak, barang-barang kantor yang Bapak pernah ambil, kembalikan besok, sebelum segalanya terlambat Pak. Percaya Pak. Bapak buka kitab Durratun Nasihin, Bapak kita buka kitab Tanbihul Ghafilin, ini dijelaskan soal ini Pak. Tanbihul Ghafilin itu artinya peringatan bagi yang lupa. Jangan anggap remeh ini barang Pak, kembalikan. Saya biasa heran Pak, setiap pergantian kepala kantor, keluar rumah hilang semua itu barang dalam rumah. Masa Pak? Bapak sendirian tadi bilang gaspol. Iya toh, saya juga heran, biar gorden hilang, Allah Karim, AC hilang, piring hilang, dan dia kerjasama dengan Pak, pengadaan, kerjasama dengan Kaba Umum. Makanya sebelum segalanya terlambat, Ramadan ini akui kesalahan, kembalikan.